Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Karim. Masyaallah muslimin saudaraku jamaah Jumat yang semoga selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam ini kita panjatkan, di mana sampai pada saat ini Allah berkenan terus memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kesehatan dan kesempatan lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita dibimbing untuk menjalani hidup ini, agar kita bisa menikmati senikmat-nikmatnya hidup ini, dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Masyaallah muslimin saudaraku yang berbahagia, alangkah senangnya kita, alangkah bahagianya kita ketika Allah menyampaikan umur kita dalam bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah ini, di mana sama sekalian bulan Ramadan atau bulan puasa adalah bulan jaminan kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang Islam, untuk meraih derajat mutlak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 193, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya dalam ayat ini di ujungnya Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, kalau yang mengucapkan kita itu mutaraji, bermakna harapan. Tetapi kalau Allah yang menyampaikan la'allakum, ini adalah bermakna litahqiq, kepastian. Maksudnya barang siapa yang menjalani bulan Ramadan ini, menegakkan bulan Ramadan ini dengan baik dan benar, dijamin dia pasti meraih derajat takwa. Jaminan dari Allah. Sementara sama sekalian ketika orang telah berhasil meraih derajat takwa, maka Allah memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa nikmatnya.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Bangsa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuatkan baginya jalan keluar yang indah dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Diberikan rezeki yang luas, diberikan rezeki yang cukup. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan-kemudahan saat dia menghadapi kesulitan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Dihapuskan dosa-dosanya, ditolak balasnya, dan diberikan ganjaran yang paling besar berupa surga. Maka sekalian, sungguh ketika Allah menjamin kita orang yang beriman, orang Islam asli dapat meraih derajat Allah di bulan Ramadan ini, maka alangkah gembiranya kita. Namun teman sekalian, Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis sahih, rubba sahih syaddahu al-jubal al-amas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hasilnya cuma lapar dan dahaga. Ini sama sekalian, di zaman Allah meraih derajat takwa bahagia dunia akhirat. Tetapi banyak di antara mereka orang yang berpuasa ternyata cuma berlapar-lapar dia dan berdahaga-dahaga. Di mananya puasa itu tidak cukup dengan menahan lapar, menahan makan, menahan dahaga, menahan minum. Tidak cukup dengan itu. Sehingga banyak sekali kita nampak Rasulullah SAW dan keterangan ayat-ayat di mana asyam dan as-saum ada 13 kali dalam Al-Quran. Asyamnya ada 12, as-saumnya ada 1. Di mana maknanya adalah al-insan al-syai'. Puasa itu adalah menahan dari sesuatu. Dan ternyata berdasarkan hadis tadi, puasa itu tidak cukup dengan menahan lapar dan tidak cukup. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis Al-Quran bahwa puasa yang berhasil itu adalah menahan diri dari 2 hal. Yang pertama adalah anisyur, menahan diri dari pelit. Nah ini jadi kalau kita puasa nggak makan nggak minum tapi masih pelit, nah ini bisa gagal puasa. Di mana berfirman dalam satu ayatnya di dalam surah Al-Baqarah, surah yang ke-64 ayat 16, A'udzu bisyaitonir rajim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari pelitnya, dari bakhilnya, maka dia pasti berhasil, dia sukses. Rasulullah mengingatkan kepada kita, fattaqunna walau bisyikki tamrah. Jagalah diri dari neraka. Jadikan kita itu bahagia walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Ini maknanya sama sekali hilangkan pelit dari diri kita. Di mana Allah firman dalam ayat yang lain, Al-Imran 133 sampai 136. A'udzu bisyaitonir rajim. Wasari'u ila al-fadli min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas. Orang yang akan cepat bisa meraih surganya, baik surga dunia maupun surga akhirat, bahagia dunia atau akhirat, syarat utamanya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i. Mereka menjadi orang-orang yang hobinya berinfak, baik ketika lapang maupun kesulitan.
Lebih-lebih sama sekalian yang paling sempit adalah ketika kita marah. Yang jadi sama sekalian ini akan menjadi penentu kita ini berhasil atau gagal puasa kita. Ketika kita marah, walaupun ini yang baik segera kendalikan. Walafina aninas, dan segera maafkan orang yang bikin marah. Karena ini merupakan bagian daripada infak di kala sempit. Infak harta gampang, baik di kala lapang maupun dikasih. Tapi yang susah infak memaafkan orang lain. Lalu kau jannah. Kamu gak marah baru dapat surga. Kalau masih marah, surganya gak dapat. Artinya kalau kita marah gak akan berasa itu. Bagaimana usah terlanjur? Kalau udah terlanjur, segera dikemas, membuang dan maafkan. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk tidak meneruskan amarah kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah menahan diri an-zulm, yaitu dari ucapan-ucapan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram. Di dalam hadis sahihnya Rasulullah menyatakan, bagaimana bahwa siapa yang dia tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh puasanya. Oh, jadi Pak kita Allah nggak butuh. Harus kita nggak butuh kalau kita nggak menjaga sendiri. Kalau kita nggak bisa meninggalkan perbuatan haram, sebagai bentuk kalau sekalian berbangsa iman. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, bertanya, wahai Nabi, ada seorang perempuan yang terkenal sholatnya luar biasa, terawihnya semuanya, puasanya luar biasa, ya, puasa Sya'ban, puasa Rajab, puasa Ramadan, bahkan sedekahnya luar biasa. Berarti dua semuanya. Tapi satu, kata seorang rajul ini, dia suka menyakiti hati tetangganya. Bagaimana Rasulullah orang ini? Maka Rasulullah wahia tahunan, dia animakan. Jadi sholatnya sudah bagus, luar biasa, banyak, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi tidak bisa menjaga sana. Dia animakan. Lalu satu lagi ya Rasul, ada seorang ulama, dia puasanya, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, infaknya sedikit, bahkan dia cuma infak hanya dengan sepotong baju. Tapi ada seorang baju, dia ini ya Nabi, dia ini ya Nabi, dia bisa menjaga lisannya, tidak suka menyakiti dari tangga. Ucapan Muhammad, ada Rasulullah, wahia ahlul jannah, dia adalah ahli surga. Maknanya sama sekalian, lisan ini menjadi penentu berhasil apakah dalam dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lisan kita dengan memperbanyak baca Quran, sehingga kemudian kita berhasil meraih derajat takwa sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ana